Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sanjungkan kesyukuran kita pada Allah atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga di waktu yang terbaik ini, di hari yang cerah ini, kita semua bisa berkumpul dalam acara yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpah pada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua sebagai umat bisa mengikuti suri tauladan beliau, bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan juga kita beruntung nanti di akhirat mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menyampaikan kultum yang berjudul Uswah Generasi Muda di Era Digital, Masih Mungkinkah? Sebagaimana kita ketahui yang saat ini serangan teknologi di era digital sangatlah besar. Tidak hanya kepada orang tua dan juga sangat besar kepada para pemuda, yang menjadikan para pemuda kita krisis identitas. Anak-anak muda kita tidak bisa menyaring informasi. Karena apa? Informasi yang ada di media sosial tidak ada sensor, dan anak-anak muda kita belum bisa memverifikasi informasi tersebut. Informasi yang tersebar saat ini juga bisa menyebabkan anak-anak muda kita hidup hedonis, merasa enak, hidup dengan penuh kemudahan dan gaya hidup yang berfoya-foya. Dan juga akibat dampak dari media sosial di era digital saat ini menjadikan rohani spiritual anak-anak muda kita hilang secara perlahan-lahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin kita melakukan uslah, para generasi muda kita melakukan uslah di era saat ini? Sebagaimana para generasi kita yang dulu, mereka telah melakukan uslah, yaitu mereka mengasingkan diri mereka sebagaimana para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka dalam rangka mempertahankan keimanan mereka di tengah lingkungan yang buruk yang pada saat itu masih menyembah berhala. Mereka mengasingkan diri ke gua, dan juga mereka berlindung dari gangguan seorang raja yang zalim. Dan juga pada saat Nabi Musa alaihissalam uslah di Bukit Tursina, pada saat beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beruslah, atau di dalam bahasa kita adalah tahanut. Beliau menyendiri di Gua Hira dalam rangka apa? Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keyakinan beliau di tengah masyarakat Arab yang saat itu rusak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya kita menyendiri atau mengasingkan diri dan membatasi diri di tengah masyarakat saat ini? Apa masih mungkin, dan tujuannya untuk apa? Sebagaimana Allah perintahkan pada kita untuk menjaga iman kita, menjaga Islam kita sampai dengan kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, apa itu uslah? Uslah adalah kegiatan menyendiri, mengasingkan diri dalam rangka apa? Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam rangka apa? Merenung akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Menghindarkan diri kita dari keburukan yang ada di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uslah bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama uslah secara lahir dan uslah secara batin. Uslah secara lahir adalah mengasingkan fisik kita. Apakah masih bisa dilakukan pada saat kesempatan di dunia yang saat ini? Mungkin tidak bisa secara keseluruhan, tapi paling tidak bisa mengurangi aktivitas sosial kita dalam beruslah. Apa yang bisa kita lakukan? Berlama-lama dalam berzikir. Yang saat ini kita kalau zikir hanya sebentar belum merasakan tenang, kita itu sudah selesai zikirnya. Kemudian berlama-lama dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 1-2 ayat sudah selesai. Belum masuk ketenangan di dalam hati kita. Terus kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah, terutama sholat malam. Dan juga pada saat bulan Ramadan kita melaksanakan iktikaf. Itulah salah satu contoh uslah yang bisa kita laksanakan di saat ini. Terus kemudian yang kedua yaitu uslah secara batin. Kita bergaul di masyarakat. Tentu kenapa kita masih harus bergaul? Karena bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi pada di sisi lain kita jauh dari masyarakat. Kita harus tetap bergaul dengan masyarakat dalam rangka apa? Uslah batin. Kalau itu kemungkaran kita mengingkari dengan hati kita. Kalau itu keburukan kita bisa memberikan nasihat. Terus kemudian yang selanjutnya, solusi apa yang bisa diberikan? Ada 4 solusi generasi muda kita yang bisa kita berikan di saat ini. Yang pertama, tentu kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu bisa memaksimalkan interaksi kita dengan anak-anak kita. Saat di meja makan, apakah kita bisa memanfaatkan waktu di meja makan untuk memberikan nasihat kepada mereka? Berilah mereka tanggung jawab pada saat hari libur. Semua anggota keluarga diberikan kewajiban masing-masing. Untuk apa? Untuk melatih bertanggung jawab. Apa pentingnya memaksimalkan kedekatan ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah supaya pada saat interaksi dengan keluarga secara emosional, ayah, ibu itu dekat dengan anak-anak, dengan keluarganya. Tapi saat ini yang terjadi, kita duduk bersama tapi masing-masing pegang HP. Jadi pada saat kita bersama keluarga kita, stop HP, kita tinggalkan. Terus kemudian yang kedua, solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, satu, maksimalkan kedekatan dengan keluarga. Kemudian yang kedua yaitu dekat dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu rahimakumullah. Oke, kalau anak kita sekarang di pondok mendapatkan pendidikan agama yang cukup, mendapatkan usah contoh dari para ustadznya. Tapi kalau di masyarakat, orang tua sudah tidak bisa memberi contoh. Terus kemudian kepada masyarakat mereka tidak bisa mendapatkan contoh. Pada saat mereka mendapatkan kesulitan, mereka mau mengadu siapa, mau curhat kepada siapa? Yang ada anak-anak kita itu melakukan keburukan, baik kadang minuman keras ataupun yang pergaulan bebas dan yang lain-lain. Maka pentingnya figur tokoh yang dekat dengan anak-anak, figur tokoh yang dekat dengan para pemuda. Harapannya dengan seperti itu, pada saat anak-anak mengalami masalah, mereka galau, baik ada masalah di sekolah dengan temannya, itu ada tempat untuk curhat. Jadi mereka itu tidak salah dalam curhat. Terus kemudian yang ketiga, circle yang baik, pertemanan yang baik, lingkungan yang baik. Bapak Ibu semua rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini itu hanya nunggu supaya ada lingkungan baik, tapi tidak berusaha menciptakan lingkungan yang baik. Kita selalu menyalahkan lingkungan kita yang buruk, tapi peran kita apa? Andil kita apa dalam merubah lingkungan yang buruk tersebut? Kalau kita takmir masjid atau musola, silahkan buat kegiatan untuk
para pemuda, ciptakan lingkungan yang baik untuk mereka. Kita itu mengeluh, nih bocah pada nakal, lo nakal kok meneng baik. Ya, kita diam aja, nggak punya solusi. Ayo hadir beri solusi. Peran kita apa? Kalau kita di masyarakat buat kegiatan yang positif untuk mereka. Kalau kita takmir masjid, musola, buatlah kegiatan yang merangkul anak-anak muda. Dengan begitu mereka akan berada di circle yang baik. Circle tidak kita tunggu, circle harus kita ciptakan. Kalau tidak bisa sendiri, kita berkolaborasi. Tidak hanya dengan diri kita, dengan lingkungan, kalau di situ RT atau ketakmiran. Terus kemudian yang keempat, belajar ilmu agama. Kenapa ini penting? Karena anak-anak muda saat ini, pada saat mereka tidak tahu ilmu agama, mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi media informasi, bagaimana bisa mereka itu memilih ini boleh ditonton atau tidak. Pada secara keilmuan mereka tidak memiliki untuk mengkanter tersebut. Tentu sangat penting bahwa para pemuda kita itu bagaimana mereka belajar ilmu agama. Salah satunya dirikan taklim pemuda di lingkungan panjenengan semua. Terus kemudian dengan begitu diarahkan dengan mereka untuk selalu hadir di majelis ilmu. Hadirin rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberi inspirasi dan juga bisa memberikan semangat pada kita semua. Jangan putus asa mendidik generasi kita, tentu dengan semangat, dengan kesabaran dan juga dengan ikhtiar yang tulus serta doa-doa yang terbaik pada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bermanfaat untuk bangsa dan negara, khususnya kepada agama Islam. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, usikum wa nafsi bittaqwallahi kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.